Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Timothy Rafles Penasotang dari dari kelas MD1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen penyusun komputer dalam rangka mengerjakan UTS praktikum sistem komputer. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen karena memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, eh, kita mulai saja. Yang pertama adalah elemen-elemen utama penyusun sistem komputer beserta fungsinya. Secara umum, komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengelola data berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Komputer sendiri itu terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk dapat menghasilkan sebuah data atau informasi berdasarkan instruksi dan program yang ada. Pada sistem komputer terdapat tiga elemen utama yang memiliki peranan penting dalam sebuah proses pengolahan data pada komputer agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang baik dan valid sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tiga elemen tersebut adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan perangkat manusia atau pengguna yang bisa disebut dengan brainware. Berikut penjelasan lengkap ketiga elemen utama tersebut. Yang pertama adalah hardware. Perangkat keras atau hardware komputer adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Perangkat tersebut membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan berdasarkan kegunaannya. Secara umum, perangkat keras komputer memiliki 4 fungsi utama, yaitu A. Alat masukan atau input. Alat masukan atau input adalah komponen komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi yang akan diproses oleh komputer dalam bentuk digital. Beberapa komponen input pada komputer antara lain adalah keyboard, mouse, scanner, floppy disk, dan CD-ROM. B. Alat proses. Alat proses adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk mengolah data dan informasi yang diterima dari komponen input dan mengontrol keseluruhan kinerja sistem komputer selama proses pengolahan data atau informasi berlangsung. Beberapa komponen proses pada komputer antara lain adalah motherboard, prosesor, power supply, VGA card, dan I/O card. Yang ketiga adalah alat penyimpanan. Alat penyimpanan komponen komputer yang berfungsi sebagai media atau tempat penyimpanan data pada komputer. Data yang disimpan dapat berupa data sistem, data program aplikasi, dan data milik pengguna atau user. Beberapa komponen penyimpanan pada komputer antara lain adalah memori atau RAM dan hard disk. Satu lagi adalah flash disk. Yang terakhir ada alat keluaran atau output. Alat output adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain ada monitor, printer, dan speaker. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak atau software komputer adalah perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik oleh indera manusia. Software pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak komputer yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer, baik dalam pemrogramannya maupun perawatannya. Perangkat lunak sistem pada komputer antara lain sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program utility. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras seperti operasi-operasi dasar sistem komputer, termasuk menjalankan aplikasi lunak seperti pengolahan kata, angka, gambar, dan web. Komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi tanpa sebuah sistem operasi. Seperti sistem operasi komputer antara lain Microsoft Windows, mulai dari Vista, XP 7, 8, 8.1, dan 10, dan lainnya. Linux yang terdiri atas Slackware, Red Hat, Kali, Debian, Ubuntu, dan yang lainnya. Unix, FreeBSD, Solaris, Macintosh, Remix OS, dan lain-lain. Mungkin yang kita akan salah satunya yang dari lain-lain itu mungkin Mac OS. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berisi kumpulan instruksi-instruksi dan aturan-aturan komputer disajikan dalam bentuk bahasa atau kode yang bisa dimengerti oleh komputer sehingga komputer dapat mengerjakan tugas yang diperintahkan sesuai dengan instruksi yang telah dirumuskan pada bahasa pemrograman tersebut. Berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman pada komputer dibagi menjadi kategori, yaitu low level language, contohnya bahasa pemrograman assembly. 2. Middle level language, contohnya bahasa pemrograman C dan C++. High level language, contohnya adalah bahasa pemrograman Basic dan Pascal. Program utility adalah perangkat lunak pada sistem pada komputer yang berfungsi untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer.
program utility yang ditunjukkan untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi. Contohnya adalah antivirus. Kebanyakan sistem operasi tidak dilengkapi dengan antivirus kecuali sistem operasi milik perusahaan Windows, yaitu Windows. Contohnya adalah Windows 10. Sedangkan program utility yang meningkatkan kinerja komputer, contohnya ada defragment, yaitu program utility yang memiliki kemampuan untuk melakukan partisi pada hard disk dan merapikan file-file data yang tersebar di hard disk. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk membantu manusia atau pengguna komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya di suatu bidang tertentu. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi komputer antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah desktop publishing. Merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi mengatur tata letak cetakan pada suatu naskah sehingga siap untuk dicetak. Contohnya adalah Ventura Publisher, PageMaker, Adobe InDesign, dan lain-lain. Yang kedua adalah program spreadsheet. Merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat dokumen berupa data dalam format basis dan kolom. Contohnya ada Microsoft Excel dan Lotus Improve. C. Word Processing merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen dalam bentuk naskah teks. Contohnya ada Microsoft Word, OpenOffice Writer, Lotus Ampero, AB Word, WordPerfect, dan WPS Office Word. Yang keempat, Database Management System merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan manajemen data pada komputer dalam jumlah yang besar. Proses manajemen meliputi menambahkan data, menghapus data, mengedit data, dan menyimpan data. Sehingga kemudian akan menghasilkan semua informasi yang diperlukan oleh sebuah program pada sebuah komputer. Progress Management Data dikenal dengan DBMS, Database Management System. Contohnya ada Microsoft Access, Microsoft SQL, Paradox, Average, dan lain-lain. Graphic merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk keperluan membuat dan mengedit data berupa gambar dan video. Contohnya adalah Adobe Photoshop, CorelDRAW, Stanford Graphics, Visio, dan lain-lain. Accounting Program merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data yang berhubungan dengan proses perhitungan keuangan dan akuntansi. Contohnya adalah MIOP, Duck Easy Accounting, Pasio Lizu, Peachtree Accounting, dan lain-lain. Statistik Program merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis statistika. Contohnya ada SAS, SPSS, Statistika, dan lain-lain. Communication merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer lainnya, baik yang ada dalam suatu jaringan lokal maupun berbeda jaringan. Contohnya ada DataFax, Procom Plus, Crosstalk, Carbon Copy, dan lain-lain. Multimedia merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan peralatan media seperti kamera digital dengan video player. Contohnya ada Windows Media Player, K-Lite Codec, GOM Player, dan lain-lain. Game merupakan perangkat lunak aplikasi yang paling baik digemari oleh pengguna komputer, khususnya kalangan anak-anak hingga dewasa. Perangkat lunak aplikasi ini berfungsi untuk melakukan sebuah permainan digital yang ditujukan sebagai media hiburan bagi pengguna komputer. Contohnya ada Flight Emulator, Baseball, PES, Prince of Persia, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat manusia dan pengguna. Perangkat manusia atau pengguna atau brainware adalah manusia, pengguna, ataupun user yang menggunakan perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Pengguna pada komputer sebagai menjadi kelompok yaitu sistem analisis, adalah seseorang yang melakukan rancangan analisis sistem yang kemudian akan dikerjakan oleh seorang programmer. Yang kedua, programmer adalah seseorang yang mengerjakan program berdasarkan analisis sistem yang diberikan oleh seorang analisis sistem. Yang ketiga adalah operator, adalah orang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Baik, kita akan masuk ke dalam komponen dalam CPU yang merupakan salah satu dari komponen-komponen penyusun PC, penyusun komputer. Yang pertama adalah casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless steel, dan lain-lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk melindungi kinerja dari debu, panas, air, dan hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU tersendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard sini ada prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komputer-komputer lainnya.
Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda, misalnya seperti spesifikasi prosesor, seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard itu, dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Hal ini mengartikan bahwa tidak semua motherboard CPU itu sama, serta tidak dapat sembarangan juga memasang setiap komponen di motherboard CPU. Sebab apabila tidak didukung, kemungkinan komponen tersebut tidak akan terbaca dalam perangkat komputer Anda. Di dalam motherboard pasti terdapat BIOS chip. Jadi kita akan menjelaskan BIOS dan UEFI pada motherboard. Basic Input Output System atau BIOS merupakan suatu program kecil yang terletak di chip motherboard yang menghubungkan antara perangkat keras yang terpasang dengan sistem operasi yang digunakan. BIOS adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar berada dalam kondisi kerja yang baik. BIOS berbeda dengan sistem operasi komputer. Sistem operasi berada pada hard drive dan menyediakan user interface yang dapat dilihat pada layar setelah startup. BIOS memiliki beberapa fungsi di komputer, tapi tugas yang paling penting adalah untuk memuat sistem operasi. BIOS menyediakan instruksi pertama kepada mikroprosesor untuk mengaktifkan komputer. Petunjuk dari BIOS untuk mikroprosesor selama startup adalah sebagai berikut: power on self test, ia menguji status pengoperasian semua hardware di komputer, aktivasi chip BIOS lainnya di beberapa komponen komputer lain seperti SCSI dan kartu grafis, memeriksa dan mengelola periperal komputer melalui rutinitas tingkat rendah selama proses startup, dan manajemen clock, hard drive, dan pengaturan lainnya. Apa itu UEFI? UEFI merupakan singkatan dari Unified Extensible Firmware Interface. UEFI adalah pembaruan teknologi terbaru dari BIOS yang berfungsi mengupdate fungsi BIOS yang sudah ketinggalan zaman. Awal mulanya UEFI muncul pada pertengahan 1990, dimulai dari hadirnya standar EFI yang ada pada komputer server. Saat itu yang sudah menggunakan firmware EFI adalah perusahaan Intel dan HP. Kemudian seiring berjalannya waktu, sistem EFI mengalami perkembangan agar bisa digunakan pada sistem komputer, tidak terbatas pada komputer server saja. Hasilnya, lahirlah sistem baru UEFI atau EFI v2.x, tetapi lebih banyak yang menyebutnya dengan UEFI. UEFI. Inilah contoh gambar UEFI BIOS ya, yang sekarang dimiliki oleh komputer Asus atau laptop Asus. Saat ini UEFI sudah mulai banyak digunakan pada komputer dan laptop generasi terbaru karena saat ini hardware komputer sudah lebih canggih dan BIOS sudah tidak bisa mendukung lagi, terutama pada penggunaan hard disk yang lebih besar dari 2 TB. UEFI hadir untuk mengatasi permasalahan BIOS yang sudah ketinggalan zaman. Berikut kelebihan yang dimiliki UEFI. UEFI memiliki komunikasi yang lebih baik dengan hardware dan firmware dibandingkan dengan BIOS. Contohnya saja, UEFI tidak lagi memerlukan boot sector pada hard disk, bisa menggunakan mouse dan keyboard untuk interface. UEFI bisa custom program, sehingga produsen hardware bisa menambahkan aplikasi dan driver di dalamnya, jadi sudah tidak perlu lagi CD driver seperti yang ada pada komputer BIOS. Tampilan UEFI lebih menarik dan modern dibandingkan BIOS, bisa menggunakan mouse dan keyboard untuk inputnya. Security UEFI lebih kuat jika dibandingkan dengan BIOS. UEFI mendukung kapasitas hard disk lebih dari 2,2 TB, jadi lebih aman untuk Anda yang suka menyimpan file pada hard disk. UEFI memiliki waktu startup yang lebih cepat, proses resume dan hibernate yang lebih cepat. UEFI mendukung driver perangkat 64 bit. Saat ini UEFI bisa menyalakan BIOS, jadi untuk hardware lama masih bisa tetap berjalan normal. Seperti yang sudah kami jelaskan bahwa di atas UEFI adalah versi baru dari legasi BIOS yang sudah ada sejak tahun 75. Pada dasarnya BIOS legasi lama masih menggunakan sistem partisi MBR atau Master Boot Record, sedangkan untuk UEFI sudah menggunakan partisi GPT atau GUID Partition Table. Nah, berikut perbedaan UEFI dan legasi. Batasan partisi untuk MBR legasi hanya mampu 2 TB, sedangkan untuk GPT UEFI bisa lebih besar dari 2 TB ke atas. MBR legasi hanya bisa membuat partisi utama 4 saja, sedangkan GPT UEFI bisa lebih dari 128 partisi utama. Pada MBR legasi hanya mampu menyimpan satu bootloader saja, sedangkan untuk GPT UEFI bisa lebih dari satu partisi bootloader. Untuk bisa menggunakan UEFI, Anda tidak bisa langsung update begitu saja. Perlu melakukan cek apakah hardware yang Anda gunakan sudah support dengan firmware UEFI. Jika belum, Anda perlu mengupgrade hardware yang dimiliki dengan versi lebih baru.
Anda juga tidak perlu takut jika kebingungan menggunakan firmware UEFI yang baru karena belum terbiasa. UEFI juga menyediakan emulator BIOS sehingga Anda tetap bisa menggunakan BIOS seperti biasanya. Baik, kita ke prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat pada CPU komputer, sebab jika tidak adanya prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak menyebutnya bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Memproses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Nah, perlu diingat, performa tersebut juga bergantung dengan bantuan RAM dan hard disk serta SSD yang besar. Kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Yang kelima, RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data, sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Namun hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang terdukung di motherboard Anda. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca oleh suatu perangkat komputer. Jadi masukkan di sini misalnya motherboard kita hanya mampu 32 GB RAM, tapi kita masukkan 64, jadi hanya terbaca 32 GB doang. 32 GB lainnya itu tidak terbaca. Terlepas dari semua itu, RAM biasanya menggunakan perhitungan byte, dan kapasitas RAM yang beredar di pasaran biasanya berkapasitas seperti berikut: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan lain-lain. Jika mau gampangnya tinggal dipangkatkan 2. Jika jenis memori yang masih produksi adalah DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan sekarang lagi proses ongoing menjadi DDR5. Hard disk atau HDD. Layaknya sebuah SD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari satu perangkat komputer tersendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar pasaran biasa bermulai dari 250 GB, 500, 1 tera hingga 3 terabyte, dan bahkan ada yang 10 terabyte. VGA card atau videography adapter. VGA merupakan salah satu komputer yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen satu ini berfungsi untuk pengolahan data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. 8. Sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang dimana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara. 9. Power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi data atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Dan itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke komponen hardware sebagai alat masukan. Yang pertama, scanner. Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer, merupakan suatu alat yang berfungsi menduplikatkan objek layaknya mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Scanner dapat menduplikat objek tersebut menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. Sensor yang terdapat pada scanner tersebut mendeteksi struktur, tulisan, dan gambar dari objek yang di-scan, lalu dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. Sampai saat ini, scanner memiliki beberapa jenis, dan berikut ini jenis dari scanner yang kita temukan, di antara lain seperti di bawah ini. Flatbed scanner merupakan scanner yang memiliki bentuk seukuran dengan kertas folio, sehingga scanner ini seperti mesin fotokopi, tetapi dengan ukuran yang kecil. PSC atau Print Scan Copy merupakan suatu perangkat yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya dapat digunakan sebagai scanner, dapat juga digunakan sebagai printer, serta bisa digunakan sebagai mesin fotokopi. Handy scanner merupakan scanner yang bentuknya postcard yang biasa kita temui pada supermarket ataupun minimarket.
sebab dapat digunakan pada mesin kasir untuk membaca harga barang yang terdapat pada barcode. CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga bisa disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infra Recorder, dan lain-lain. Terlepas dari itu, adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD airway drive, DVD-ROM drive, dan DVD airway drive. Yang ketiga adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi untuk alat input data yang berupa alat untuk menginput data berupa huruf, angka, simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Dan itu sebagai alat untuk menginputkan data, keyboard juga memiliki berbagai fungsi tombol dengan kombinasi yang khusus. Umumnya port keyboard juga terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah PS2 dan USB. Akan tetapi seiring berkembang teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless tanpa menggunakan kabel. Berbagai jenis keyboard. Ada banyak berbagai jenis keyboard. Baiklah, saya akan memulainya dari yang pertama, itu berdasarkan susunan tombol. Keyboard QWERTY. Fungsinya adalah melakukan pengetikan standar. Jenis keyboard yang sudah umum digunakan termasuk juga Tupers. Jenis ini pertama kali dibentuk oleh Scholz, Glidden, dan Sole pada tahun 1878 lalu. Pada saat itu, standar mesin ketik komersial bergantung pada jenis QWERTY. Faktanya sampai saat ini, keyboard QWERTY masih digunakan dan termasuk terkenal. Di sisi lain, peletakan kata-kata yang tidak sesuai dengan huruf alfabet menjadi pembeda sekaligus ciri khas yang ada di keyboard QWERTY. Keyboard Glockenberg. Fungsi mengurangi beban otot. Penciptaan jenis keyboard oleh keyboard Glockenberg sendiri untuk menyempurnakan keyboard QWERTY, namun untuk memisahkan kedua sisi keyboard di bagian kiri dan kanan. Kedua bagian kiri dan kanan dipisah dengan sudut 15 derajat dan mengarah miring ke bawah. Tombol Glockenberg juga dibuat lebih tipis. Fungsi utama dari jenis keyboard Glockenberg sendiri mengurangi beban otot-otot pada jari pengguna serta bagian-bagian tangan dan bahu. Dari segi desain dan instruksi penggunaan, desain ini mampu membuat letak bahu dan tangan menjadi lebih ringan. Keyboard Dvorak. Fungsi mengurangi beban tangan ke tangan kiri. Salah satu keyboard unik lainnya berada di jenis ketiga, yaitu Dvorak. Keyboard yang dibuat tahun 1932 dirancang sedemikian rupa menitik beratkan beban saat menulis ke tangan kiri. Meski terlihat aneh, dari hasil uji coba yang dilakukan, keyboard Dvorak memiliki hasil yang lebih efisien antara 10-15% dibandingkan keyboard QWERTY. Keyboard Maltron. Fungsi memberikan kenyamanan pada jari tangan. Berbeda dengan keyboard pada umumnya, Maltron dibentuk agak cekung ke dalam jari-jari pengguna tidak dalam posisi lurus. Dengan menggunakan keyboard jenis ini, Maltron selaku pembuatnya menjamin kenyamanan pada jari tangan pengguna saat mengetik. Dengan penggunaan jenis keyboard ini, Maltron selaku pembuatnya menjamin kenyamanan pada jari tangan pengguna saat mengetik. Maltron juga mengklaim bentuk ini bebas dari RSI, repetitive stress injuries, bagi para penggunanya. Berdasarkan dalam teknologi tombol atau penekanannya, yang pertama adalah keyboard mekanikal. Teknologi keyboard mekanikal merupakan penyempurnaan dari teknologi keyboard mekanikal sebelumnya yang tergantikan oleh keyboard membran. Penyempurnaan itu meliputi penggunaan material yang lebih solid atau metal, hingga beragam teknologi lain yang membuat jenis keyboard ini menjadi lebih menarik, terutama bagi para penyuka game. Berbeda dengan keyboard membran, keyboard mekanikal menempatkan individual speech pada masing-masing tombol. Jadi masing-masing tombol pada keyboard mempunyai mekanik tersendiri yang dilengkapi oleh pegas sehingga tombol bisa memantul secara sempurna. Jika ditilik secara global, keyboard mekanikal jauh lebih awet dan tangguh dibandingkan pendahulunya. Sebagai contoh, keyboard mekanikal dapat bertahan 50 juta kali klik atau lebih, sedangkan keyboard membran rata-rata 10 juta kali. Tahukah kamu, saat ini masih banyak terdapat keyboard mekanikal lama yang berumur kurang lebih 30 tahun masih dapat digunakan. Salah satu contohnya adalah IBM Model M dengan konektor PS2. Beberapa alasan mengapa banyak orang mulai melirik kembali keyboard teknologi mekanikal. Yang pertama adalah tahan lama, karena hampir keyboard mekanikal menggunakan switch mekanik berbahan metal dan plastik. Keyboard mekanikal pun terasa lebih berat dan kokoh
karena memang switch yang digunakan merupakan switch berkualitas tinggi. Sensasi mengetik lebih mantap karena kebanyakan switch mekanikal yang ada di pasar memiliki mekanisme kerja di mana switch tersebut akan menerima input dari keycaps yang Anda tekan maupun hanya setengah tekan. Dan beberapa mencapai titik tengah dari switch tersebut, kemudian bunyi klik akan terdengar. Bagi para gamers, sensasi menekan sekaligus bunyi kliki yang mantap akan menambah sensasi saat bermain game. Apalagi jika kamu memiliki keyboard mekanikal yang menggunakan mekanik tombol berwarna biru ataupun hitam. Lebih akurat dan mengurangi resiko RSI. Karena ada jarak beberapa milimeter antara tombol pada keyboard mekanikal, maka pemencatan tombol jadi lebih akurat atau tidak melenceng ke tombol lain. Hal ini berbeda dengan keyboard membran yang jarak antar tombolnya sangat rapat. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa risiko RSI, repetitive strain injury, penjakit yang terjadi pada saat Anda mengetik terlalu banyak, akan jauh berkurang jika menggunakan keyboard mekanikal. Mudah dalam perawatan jika Anda melepas semua keycaps dan terdapat pada keyboard tersebut, sehingga memudahkan Anda untuk membersihkan debu yang tersebut antara keycaps ataupun barang keyboard. Dapat dimodifikasi sesuai selera. Jika kamu termasuk orang yang suka tampil beda, kamu bisa mengganti masing-masing tombol keyboard sesuai dengan selera. Lebih bergaya, beberapa keyboard mekanikal di pasar memiliki backlight LED yang sangat menarik. Namun jangan khawatir jika Anda termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan backlight LED, terdapat juga mechanical polos yang tidak memiliki LED. Kemampuan anti-ghosting. Pernah mencoba menekan beberapa tombol secara bersamaan di komputer dan tidak semuanya muncul di layar. Itu yang dinamakan ghosting. Karena sirkuit di keyboardnya yang sederhana, membran DOM based keyboard tidak mampu untuk menerima beberapa input secara bersamaan. Hal ini tidak akan kita temui di mechanical keyboard karena setiap tombolnya memiliki individual switch. Lebih banyak lagi keunggulan yang kita dapatkan jika menggunakan mechanical keyboard, tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa harga yang ingin berendol untuk keyboard ini masih cukup tinggi, terutama untuk pasar gamers yang kebanyakan masih remaja. Selain itu, kerasnya noise yang dihasilkan oleh mechanical keyboard juga merupakan hal yang membuat beberapa orang yang masih belum tertarik untuk menggunakannya karena ia lebih suka dengan suasana sunyi saat melakukan pengerjaan ketik dan mengetiknya. Keyboard membran. Keyboard membran switch adalah jenis keyboard yang paling banyak ditemui di pasaran saat ini. Keyboard ini umum digunakan pada keyboard standar untuk komputer desktop, keyboard pada semua jenis laptop atau notebook, dan keyboard jenis wireless. Keyboard membran memiliki penahan karet yang berbentuk kubah untuk pegas dan juga penahan dari tekanan kubah tombol keyboard ketika ditekan. Pegas karet ini biasa disebut dengan rubber dome. Seperti ini. Kelebihan dari jenis keyboard ini adalah harganya lebih murah dan mudah diproduksi secara massal. Keyboard ini mudah dicari di toko-toko komputer yang ada di sekitar kita. Dan itu dengan kustomisasi pegas karet yang bisa dipertipis, keyboard membran ini cocok untuk keyboard di komputer laptop yang dijual pasaran. Variasi lain dari keyboard membran ini adalah penambahan penahan silang atau scissor switch di sekitar rubber dome. Ada juga yang varian butterfly switch yang dijumpai pada beberapa komputer laptop saat ini. Ini contoh yang scissor switch. Kelemahan dari keyboard membran ini adalah pegas karet atau rubber dome-nya tidak tahan lama dan mudah kotor oleh debu yang masuk ke sela-sela membran keyboardnya. Biasanya setelah 1 bulan pemakaian normal ataupun intensif untuk pengetikan, rubber dome ini akan haus dan menjadi lebih lentur. Rasa yang didapat ketika rubber dome ini sudah aus adalah tombol yang ditekan akan turun langsung ke bawah tanpa ada efek umpan balik atau kejut ringan yang menandakan tombol ini tersebut telah ditekan. Kemudian keyboard membran yang sudah aus, rubber dome-nya juga mengganggu dalam pengetikan. Seringkali jari jemari kita tidak dapat mendapatkan rasa pengetikan dan umpan balik penekanan tombol, sehingga mudah sekali lelah ketika mengetik banyak dan intensif. Tidak jarang rubber dome yang sudah aus ini membuat tombol memasukkan nilai masukan ke komputer lebih dari 1 kali dan menyebabkan huruf atau angka yang muncul di layar bisa lebih dari 1 kali atau double input. Meskipun tombol yang ditekan hanya sekali saja, atau bisa juga rubber dome-nya menyangkut ke bawah dan tidak mau balik lagi ke posisi semula sebelum tombol itu ditekan, dan ini mengakibatkan muncul huruf yang sama terus-menerus tanpa henti di layar komputer. Keyboard one-handed. Fungsi memudahkan main game FPS, tidak jauh dari segi komponen, namun keyboard one-handed atau satu tangan ini dibentuk khusus bagi gamers. Keuntungannya adalah tidak memakai wilayah meja yang luas serta respons ketikan yang tinggi. Para pemain menggunakan keyboard yang kerap kali dipakai dalam bermain game. Harganya pun berada di bawah keyboard mekanikal pada umumnya.
Kita masuk ke mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan tekanan tombol atau klik dan atau penggulungan scroll dan yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse dalam bahasa Indonesia dibagi sebagai tikus. Dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus yang kecil, meruncing di depan dan menggembung besar di bagian belakang. Mouse juga digunakan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Namun secara umum mouse dapat digolongkan dari dua aspek penting, yaitu metode pendeteksian mouse dan koneksi mouse ke komputer atau laptop. Baik, kita akan menjelaskan sedikit yang menurut metode pendeteksian. Menurut metode pendeteksian lokasinya, mouse digolongkan dalam 3 jenis, yaitu mechanical, optomechanical, dan optical mouse. Berikut adalah perbedaan masing-masing jenis mouse berdasarkan metode pendeteksian lokasinya. Mechanical mouse. Mouse jenis ini mempunyai bola di bagian bawahnya. Bola yang berada di bagian bawah mouse tersebut bisa bergerak ke segala arah. Pada saat bola tersebut bergerak, maka sensor yang ada di dalam mouse akan mendeteksi arah pergerakan bola dan menerjemahkannya ke monitor dengan gerakan yang sama. Mouse tipe ini masih sangat populer dan masih banyak dijumpai kira-kira sampai tahun 2008. Sekarang mouse jenis ini sudah jarang ditemukan karena sudah digantikan oleh teknologi yang lebih maju. Salah satu kekurangan penggunaan mouse ini adalah Anda harus menggunakan mousepad sebagai alas mouse Anda. Jika tidak, maka bola pada mouse tidak akan bisa bergerak dengan leluasa yang membuat pointer Anda tidak dapat menunjuk ke tempat yang semestinya Anda inginkan. Optomechanical mouse. Secara prinsip sama dengan mechanical mouse, hanya saja pada mouse tipe ini terdapat bola di dalamnya juga terdapat sinar yang mempresentasikan posisi koordinat pointer. Dengan demikian, mouse tipe ini mempunyai keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mechanical mouse. Optical mouse. Mouse ini tidak menggunakan sistem mekanik sama sekali, tapi gantinya tipe ini menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Dengan demikian, kita bisa menggunakan mouse jenis ini tanpa memerlukan mousepad. Teknologi pada optical mouse membuat kinerjanya jauh lebih presisi dibandingkan dengan dua tipe mouse sebelumnya. Menurut koneksi mouse ke komputer atau laptop. Sedangkan menurut koneksi mouse ke komputer maupun laptop, mouse dibedakan menjadi bus serial, PS2, USB, dan wireless mouse. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut. Bus mouse. Mouse jenis ini terkoneksi pada PC melalui bus yang digunakan pada awalnya di komputer IBM. Mouse ini terkoneksi ke PC melalui perangkat bus yang terintegrasi pada ISA in card. Serial mouse. Seperti namanya, mouse ini disambungkan melalui serial port, yaitu sebuah media komunikasi digital di mana informasinya dikirimkan secara bit per bit. Port yang umum digunakan adalah port tipe D dengan 9 pin atau DB9M yang terdapat pada bagian belakang motherboard. Mouse tipe ini pun sekarang ini sudah menjadi sangat jarang beredar. Tipe PS2 mouse. Pada PS2 mouse digunakan konektor berupa 6 pin mini DIN. Mouse ini booming mulai tahun 1987. Umumnya port yang diperuntukkan bagi mouse ini mempunyai warna hijau. Jenis ini juga sudah sangat jarang dijumpai di pasaran. Namun jika Anda membeli sebuah PC, Anda tidak perlu terkejut dengan mungkin di sana masih ada yang menyertakan port untuk mouse tipe ini. Yang tipe USB mouse, sama seperti mouse sebelumnya, mouse hanya berbeda di portnya. Mouse ini menggunakan USB sebagai jembatan pengiriman sinyal dari mouse ke monitor. Mouse dengan USB ini pertama kali diproduksi pada tahun 1990-an. Kini jika Anda membeli mouse di toko komputer dan aksesorisnya, Anda akan mendapati banyak sekali mouse yang menggunakan USB karena lebih praktis. Wireless mouse. Tipe terakhir adalah wireless mouse. Tahun-tahun belakangan ini semua aksesoris digital tak terkecuali mouse tengah mengarah ke tren wireless. Mouse ini tidak memerlukan kabel untuk mentransmisikan sinyal pergerakan, melainkan melalui pesan wireless yang diterima receiver device pada chip. Keunggulan mouse ini adalah memberikan kesan rapi pada perangkat komputer kita. Keterserakan kabel bisa kita minimalisir. Komponen hardware sebagai alat keluar. Yang pertama adalah monitor.
Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun komputer, dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Fungsi monitor. Monitor berfungsi untuk berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda dan menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya, sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024x768 atau Full HD. Inci merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Berikut adalah beberapa jenis monitor. Katode ray tube atau CRT. Monitor ini sering disebut monitor tabung, bukan tanpa alasan monitor ini disebut begitu, karena pada monitor ini terdapat sebuah media tabung sinar katoda. Monitor ini bekerja dengan cara memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Monitor ini memiliki konsep kerja yang hampir sama dengan televisi tabung yang berat dan besarnya, namun memiliki harga yang murah. LCD, Liquid Crystal Display. Monitor ini sudah tidak menggunakan tabung tabung hampa lagi untuk menampilkan gambar, tapi sudah menggunakan media cairan kristal. Teknologi ini bekerja dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair lalu dipancarkan secara elektrik yang akan membentuk sebuah panel kecil yang datar. Monitor ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan monitor CRT, namun ukuran monitor LCD lebih ramping. LED, Light Emitting Diode. LED memiliki bentuk yang lebih slim alias ramping daripada monitor LCD. Monitor jenis ini juga memiliki kelebihan dalam hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD. Namun monitor jenis ini memiliki harga yang mahal. Monitor plasma. Pada monitor ini terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan piksel. Gas neon ini berada di antara dua plat kaca. Monitor ini memiliki kualitas gambar yang baik karena proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu. Macam-macam teknologi pada layar monitor adalah yang pertama adalah TN yang mengandalkan kecepatan utama, warna, dan angle terakhir black levels yang baik. TN bisa dibilang merupakan jenis panel tertua dan sering disebut LCD asli. Monitor TN biasanya paling terjangkau. Keuntungan besar dari monitor ini adalah response time yang sampai saat ini hanya panel TN yang mampu memberikan respon pembaruan piksel 1 ms atau lebih, yang menjadikannya pilihan cocok untuk bermain game. Refresh rate atau frame per detik hanya panel PN yang dapat mengelola 240 Hz, sedangkan tipe lain maksimal 150-200 Hz. Jika monitor merespon terlalu lambat, gerakan dalam game akan kabur dan terbayang. Keseluruhan input lag juga akan meningkat pada monitor yang lebih lambat. Selain itu, panel TN tetap tercepat dan juga memiliki tingkat akurat dan detail area gelap atau black levels. Sisi negatifnya, panel TN hanya mencakup 100% gamut warna standar RGB dan jarang melampaui kontras 1000:1. Ini merupakan ruang terkecil yang membatasi tampilan visual. Kelemahan terbesar dari panel TN adalah sudut pandang terbatas yang serendah 170 atau 160 derajat. Ini berarti melihat dari sudut yang lebar akan terlihat perubahan warna yang cukup besar seperti dari samping kiri dan kanan. Cocok untuk game multiplayer karena kecepatan yang masih tak tertandingi. Panel TN tetap menjadi pilihan terbaik para gamer multiplayer kompetitif, di mana setiap hitungan detik itu penting. Jika Anda penyuka game FPS atau fighting dan ingin bersaing dengan pemain lainnya, atau hanya menginginkan frame rate setinggi mungkin, TN adalah pilihan terbaik untuk Anda. Panel VA hebat dari segala sisi, kontras terbaik tapi bukan yang tercepat. Panel VA muncul setelah LCD memperoleh warna yang meningkatkan sudut pandang. Panel VA menghasilkan ruang warna yang jauh lebih besar daripada TN dan memiliki kontras terbaik dari berbagai LCD. Meskipun tak secepat TN, VA telah meningkat dan sekarang memiliki kinerja yang hampir sama. Secara rutin mencapai respon rate 2-3 ms dan refresh rate 200 Hz. Panel ini melebihi standar RGB dan sering mencapai gamut warna Adobe RGB yang lebih kaya dan lebih luas dan memiliki sudut pandang lebar 178/178. Karena panel VA menawarkan rasio kontras yang mengesankan
atau bisa dibilang 3000:1 dan lebih umum. Mereka bagus untuk kodeng HDR. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar TV saat ini menggunakannya. Itulah sebabnya sebagian besar TV sangat ingin menggunakan layar ini. Cocok untuk jika ada seorang penggemar game dengan minat luas dalam genre yang berbeda-beda. VA hadir untuk Anda, dan Anda akan mendapatkan performa yang baik dan kualitas kontras gambar yang sangat baik pada apapun yang Anda ingin mainkan. Pengecualiannya adalah pemain kompetitif yang hanya terfokus pada kemenangan karena VA tidak cepat VN. Dan satu lagi, layar VA ini biasanya ditemukan pada layar-layar yang curved karena mudahnya layar ini untuk dilengkungkan. IPS, warna dan sudut pandang terbaik, kecepatan dan detail black levels lebih rendah. Layer in-plane switching merupakan peringkat pertama untuk kinerja warna yang ditampilkan. IPS merupakan satu-satunya varian yang secara teratur menyediakan 95% atau bahkan 100% di CIP3, gamut warna terluas yang saat ini diresmikan dan yang digunakan di bioskop digital. Bahkan panel IPS dasar menawarkan ruang warna 20% sampai 30% lebih banyak daripada layar TN yang lebih bagus. Panel IPS juga menawarkan sudut pandang lebar 178/178. Hal ini berarti pandangan yang jelas dan sama dari hampir semua sudut, terutama untuk menonton bersama. IPS akan memberikan yang terbaik bagi Anda. Tingkat respons dan refresh pada monitor jenis IPS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kecepatan dapat disamai dengan VA sekarang, tetapi masih tertinggal di belakang TN. Anda tidak dapat mendapatkan lebih dari 150 Hz atau 160 Hz dari panel IPS. Sebaliknya, panel IPS berada di antara TN dan VA, yang berarti mereka melakukan konten HDR jauh lebih baik daripada TN. Dikombinasikan dengan gamut warna yang lebih lebar, layar IPS bisa dibilang menawarkan HDR yang lebih baik daripada VA. Meskipun penonton biasa mungkin tidak melihat perbedaan besar dibanding dengan jenis lainnya, terutama VA. Sebaliknya, panel IPS cenderung mengurangi detail gelap. VA dan TN menawari tingkat kehitaman yang lebih akurat, sedangkan ini adalah kelemahan umum dari IPS. Cocok untuk jika masalah-masalah kecil seperti tingkat kehitaman dikesampingkan, monitor IPS memberikan yang terbaik bagi para gamer yang menikmati suasana yang imersif, gemar akan grafis dan ingin merasakan visual, atau hanya sekedar melihat konten bersama. Semua mendapat manfaat besar dari warna dan mempertahankan kinerja sudut lebar yang lebih konsisten. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.